Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya membahas tema pada hari ini, jaga kondusivitas jelang pilkada. Ya, kita lanjut ke pembicaraan kita sebelumnya dari Mas Agus sendiri terkait dengan masifnya money politik, khususnya di pemilu dan juga pilkada yang akan dilaksanakan di 2024 ini seperti apa? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa money politik berdasarkan evaluasi pemilu Pilpres sama Pileg 2024, itu banyak lembaga menilai bahwa yang namanya money politik itu sangat masif ya. Nah, saya rasa itu juga perlu menjadi catatan bahwa dengan evaluasi pada Pilpres sama Pileg, bukan tidak mungkin di pilkada money politik juga akan tetap masif. Nah, problem ini tentu tidak bisa dilepaskan dari ketiga peran ini, tetap bagaimana penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Karena ini hubungan yang resiprokal, saling terkait, sehingga kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya money politik itu pada masyarakat. Karena peserta pemilu juga memberikan ruang agar masyarakat mau nerima itu, maka ya masyarakat menyambut. Nah, kalau kita merujuk seperti saya ceritakan di awal bahwa ada riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi lewat disertasinya bahwa di Indonesia yang namanya money politik itu ketika dia nyebar 100 amplop, jangan diharapkan 100 itu akan muncul jadi suara. Jadi menurut riset dia itu 30% maksimal yang akan menghasilkan suara. Berarti ini kan money politik masif tapi tidak linier dengan perolehan suara yang akan diarahkan ke kandidat tertentu. Dan ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat menerima dari beberapa kandidat, mungkin seperti itu kan. Nah, kalau ini terus berulang, maka muncul makanya di pusat ada wacana bagaimana Pilpres itu ditarik lagi aja lah, nggak usah pemilihan oleh masyarakat, tapi lewat MPR. Berdasarkan gitu kan. hasil evaluasi. Berdasarkan evaluasi ini, walaupun dia sebagai sebuah wacana, tentu berdasarkan catatan-catatan dengan melihat berbagai data yang ada. Nah, kalau ini tetap masif, saya rasa kita tentu tidak akan dapat menemukan yang namanya kepemimpinan daerah itu yang ideal dengan pertimbangan kapasitas, kapabilitas, karena lebih pada isi tas gitu kan. Kekuatan isi tas lah yang kemudian menentukan seorang kandidat itu layak dipilih atau tidak oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Eko sendiri seperti apa Pak menanggapi dengan masifnya money politik gitu ya, hingga saat ini masih sering sekali mungkin kita temuin lapangan. Memang bicara soal money politik ini memang sulit ya, artinya dia itu seperti angin, ya dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita tangkap. Nah, walaupun memang ada aturan ya Mas Agus yang memang melarang. Nah, tetapi itu tadi karena kita sulit membuktikan. Dan saya tertarik apa yang disampaikan oleh Mas Agus dari penelitian Profesor Burhanuddin, itu memang fakta. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ya, mungkin masih segar semua dalam ingatan kita dan mungkin juga kita bisa melihat ketika seseorang ingin meraih satu kursi, misalnya katakanlah 3.000. Nah, jadi dari 3.000 yang akan dia raih, ya dia sudah mengestimasi, dia pasti akan pasang tidak 3.000, dia pasang pasti kan 7.000. Lari sekian persen masih muncul. Nah, ini benar yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin. Nah, tinggal lagi memang tinggal lagi kecerdasan. Nah, jadi ada yang peribahasa ya, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Nah, itu ya karena memang ini sudah masif dan memang tidak terelakkan lagi, mungkin bisa seperti itu kan. Atau mungkin sosialisasi seperti itu juga kan perlu perubahan sikap, mindset, budaya dan sebagainya.
Tapi yang paling efektif saya pikir ya ketika memang dari riset ada evaluasi ya, kos pilkada langsung ini luar biasa. Nah, tapi ketika memang hasil yang diharapkan tidak lebih baik dengan pemilihan lewat perwakilan seperti presiden lewat MPR, kemudian gubernur lewat DPR. Nah, ini kan bisa dibuat semacam komparasi ya dari zaman Orde Baru dulu. Nah, ternyata memang tidak lebih baik, kenapa harus kita paksakan ya Mas? Ya, lebih bagus kita kembali lagi. Atau ketika kita kembali lagi kita juga tidak salah ketika kita bisa merubah tatanan pemerintahan ini jauh lebih baik. Ya, baik dari sisi kedewasaan politik, kemudian dari pencerdasan masyarakat, dan barangkali juga mungkin akan lebih jaga kondusif, nah, sehingga tidak akan terjadi kadang-kadang ada sampai terjadi banyak kejadian-kejadian ya bentrok horizontal kan. Nah, ini yang bisa kita hindari seperti itu. Artinya kalau melihat dari evaluasi sebetulnya wacana-wacana yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri ini bisa menjadi salah satu solusi gitu. Betul. Ya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik, kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Brendo.